Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 2 dan kelas 3. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap yang dimana kelas 2 dan kelas 3 belajar bersama dalam satu kelas ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon untuk ketua kelas 3 untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Adin absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini semua masuk dalam keadaan sehat. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon anak-anak untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, kita harus selalu semangat dalam segala hal ya, dalam pembelajaran, dalam melakukan aktivitas apapun. Nah, untuk kelas 2 hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ungkapan permintaan maaf dan tolong. Nah, sedangkan untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi pecahan ya, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, untuk tujuan pembelajaran kelas 2 dengan membaca teks budaya santun, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dan tolong dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dan tolong, siswa dapat menuliskan kalimat permintaan maaf dan tolong dengan menggunakan kalimat sederhana yang tepat. Sedangkan untuk kelas 3, kita nanti akan belajar tentang mata pelajaran matematika, materinya pengurangan pecahan yang berpenyebut sama ya. Untuk tujuan pembelajarannya dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menjelaskan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan kegiatan menyelesaikan soal-soal latihan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan ya, yang melibatkan pecahan, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dengan benar. Baik anak-anak, berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, untuk anak kelas 2 membaca materi ungkapan permintaan tolong dan maaf dulu ya. Nah, coba materinya ini dibaca dengan teliti dan seksama. Sedangkan untuk kelas 3, nah Bu Adina akan bertanya, coba ini gambar apa? Betul sekali, ini dibagi berapa ya? Coba ini kue keringnya dibagi menjadi berapa bagian ini? Betul sekali, ini dibagi menjadi 3. Satu bagiannya ini dinamakan dengan pecahan 1/3. Betul. Sedangkan gambar yang ini, nah Bu Adin punya gambar melon ini ya. Gambar melon ini dibagi jadi 4. Betul sekali. Nah, satu bagiannya ini dinamakan pecahan berapa? Betul, 1/4. Sekarang coba ini ada banyak sekali bagiannya ini. Nah, berapa ya? Betul sekali, ini adalah pecahan 1/6 karena pizzanya ini ya dibagi menjadi 6 bagian. Satu bagian pizza disebut dengan pecahan 1/6. Betul.
Nah, sekarang untuk menghubungkan pecahan-pecahan tersebut ke dalam pengurangan yang berpenyebut sama, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Dengan cara seperti ini. Misalnya ya, ini Bu Adin sebut dengan pecahan A per B. Nah, dikurangi dengan pecahan C per D. Nah, cara yang tepat untuk menghitungnya yaitu pecahan yang atas, nah, dikurangi dengan pecahan yang atas. Sedangkan yang bawah atau penyebutnya itu tetap tidak berubah ya. Jadi yang dikurangkan itu hanya A dikurangi C, sedangkan B-nya tetap, atau penyebutnya tetap, pembilangnya yang dikurangi ya. Sebagai contoh Bu Adin ada dua contoh ini ya. 6 per 5 dikurangi 2 per 5. Nah, yang kedua 9 per 7 dikurangi 3 per 7. Nah, sebagai contoh nomor 1 ini ya, 6 per 5 dikurangi dengan 2 per 5. Jadi bisa dihitung dengan yang dikurangkan hanya 6 dikurangi 2 saja, 5-nya tetap. 6 dikurangi 2 berapa? 4. Nah, sedangkan 5-nya tetap atau berubah? Iya, tetap. Jadi nanti hasilnya di sini ditulis 4 per 5. Nah, coba sekarang Bu Adin minta untuk soal yang nomor 2 ini dikerjakan ya. Dibuat latihan dulu. Baik. Nah, untuk anak kelas 2 ya. Tadi kan sudah membaca ya, sudah membaca tentang materi ungkapan permintaan maaf dan tolong ya. Ungkapan permintaan maaf itu digunakan ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan diungkapkan dengan bahasa yang sopan. Misalnya ya, Rifa memecahkan gelas milik Doni. Nah, sebagai bentuk rasa bersalahnya, Rifa ini meminta maaf kepada Doni. Bagaimana cara meminta maafnya? Dengan bahasa yang sopan. Doni, saya minta maaf karena telah memecahkan gelasmu. Seperti itu ya. Nah, untuk ungkapan permintaan tolong itu digunakan ketika kita membutuhkan pertolongan. Nah, contohnya ketika kita tidak bisa memasangkan gambar di tembok misalnya ya, Bu Guru minta tolong Rudi untuk memasangkan gambar itu di tembok. Nah, Bu Guru meminta tolongnya dengan bahasa yang sopan, dan lembut begitu ya. Nah, minta tolongnya bagaimana? Rudi, Ibu Guru minta tolong pasangkan gambar ini di dinding seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, coba Bu Adin bagi kalian, menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ini ya. LKPD-nya ini nanti berisi tentang gambar-gambar ya, gambar-gambar. Ini ada gambar merusakkan mainan, ada gambar apa ini? Nah, ada 4 gambar ini Bu Adin minta tolong untuk kalian menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar ya. Ini bentuk kalimat minta tolong atau maaf. Nah, kalimatnya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, untuk satu kelompok itu ada 2 anak ya nanti. Nah, sedangkan untuk kelas 3, apakah sudah bisa mengerjakan yang ini? Alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, kalau sudah bisa,
Coba Bu Adin tanya, tadi caranya bagaimana mengerjakannya? Yang dikurangkan yang atas, bilangan yang atas sebagai pembilang atau bilangan yang bawah juga dikurangkan? Betul sekali, hanya bilangan yang atas saja atau pembilangnya saja yang dikurangkan, sedangkan penyebutnya tetap. Coba yang nomor 2 ini hasilnya berapa? 9/7 dikurangi 3/7. Berapa hasilnya? 6/7. Betul sekali. Nah, kalian sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bu Adin minta kalian untuk membentuk kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 2 anak. Nah, Bu Adin akan memberikan LKPD. Ini berisi tentang beberapa soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama ya. Nah, ini ada 5 soal. Kemudian nanti kalian kerjakan secara berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, ini bagaimana caranya nanti dituliskan di kolom yang sudah Bu Adin sediakan. Untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 2 bagaimana? Sudah selesai mengerjakan? Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai dimohon untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih sudah selesai presentasinya, bagus semua. Jadi kalian sudah paham ya, sudah memahami materi dengan baik, cara menuliskannya itu sudah benar, sudah bisa mengidentifikasi gambarnya itu dalam bentuk permintaan maaf atau tolong. Bagus sekali. Nah, misalnya ini ya, Bu Adin jatuh dari sepeda dan tidak bisa bangun. Nah, itu bentuk yang Bu Adin sampaikan nanti bentuk permintaan maaf atau tolong ya. Betul sekali, permintaan tolong. Nah, jadi kalau Bu Adin jatuh tidak bisa bangun, nah Bu Adin minta tolong untuk dibantu bangun, seperti itu. Bagus sekali ya. Nah, sekarang untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, Bu Adin akan memberikan tes formatif atau soal formatif. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Secara mandiri. Baik, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah sudah ya. Nah, kalau sudah selesai dimohon untuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kaliannya. Terima kasih. Nah, apakah kalian sudah paham dengan caranya? Sudah ya. Bagaimana tadi yang dikurangkan itu pembilang atau penyebutnya? Betul, pembilangnya, dan penyebutnya tetap. Baik, nah sekarang Bu Adin akan memberikan soal formatif. Nah, ini untuk dikerjakan secara mandiri ya. Untuk kelas 2 bagaimana? Sudah selesai? Baik. Nah, hasilnya bagaimana? Coba Bu Adin lihat dulu. Nah, sudah selesai semua ini ya. Nah, alhamdulillah. Untuk kelas 3 bagaimana? Sudah selesai untuk mengerjakan soal formatifnya? Alhamdulillah, kalau sudah selesai dikumpulkan. Baik anak-anak. Nah, berdasarkan latihan-latihan yang sudah kalian lakukan tadi secara keseluruhan sudah berhasil ya. Hasilnya sudah baik, nilainya sudah baik, tetapi perlu ada beberapa peningkatan ya. Nah, Bu Adin akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tadi untuk kelas 2 kita sudah belajar tentang apa? Betul sekali, kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong. Sedangkan untuk kelas 3 tadi kita belajar tentang apa? Betul sekali,
cara pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Iya. Dari seluruh kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Berdiskusi ya. Nah, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah, bagus sekali ya. Kita akan menyimpulkan materi hari ini secara bersama-sama. Tadi kelas 2 sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong. Nah, kesimpulannya, permintaan maaf itu digunakan ketika kita melakukan kesalahan dan harus diucapkan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, ungkapan permintaan tolong itu digunakan ketika kita memerlukan bantuan dan juga harus diucapkan dengan bahasa yang sopan. Sedangkan untuk kelas 3, tadi kita sudah belajar tentang cara pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, kesimpulannya, cara yang tepat untuk mengurangkan pecahan tadi yang dikurangkan itu hanya bilangan yang atas atau pembilangnya saja, penyebutnya tetap ya. Nah, untuk tugas selanjutan ya, untuk tugas tindak lanjut untuk kelas 2, mengamati ungkapan permintaan maaf dan tolong yang digunakan dalam sehari-hari ketika kita berada di rumah. Untuk kelas 3, tugas tindak lanjutnya yaitu mengerjakan soal-soal pengurangan pecahan yang berpenyebut sama yang ada di dalam buku ya. Baik, terima kasih. Nah, pesan moral hari ini, kita harus selalu belajar, selalu semangat dalam segala kegiatan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Adin ucapkan terima kasih. Nah, untuk ketua kelas 2 dimohon untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Nah, Bu Adin ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Adin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.